Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PSP TKR dalam subbab sistem diferensial atau Cardan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Pak Guru ingin menyampaikan bahwasanya hasil ujian tengah semester kalian ternyata tetap ada beberapa anak, ya, sebagian besar yang tidak tuntas atau tidak KKM. Kenapa bisa seperti itu? Pak Guru juga tidak tahu. Padahal hampir semua soal itu diambil dari materi video pembelajaran jarak jauh, ya, selama ini dari kopling sampai terakhir di poros propeller, dan soal pun 90% sama seperti pada Microsoft Form. Kenapa kok masih ada yang di bawah KKM? Apa karena tidak menyimak, tidak mengikuti pembelajaran, ya, walaupun lewat media YouTube, tapi harus diikuti, karena itu tetap yang namanya pembelajaran harus dilaksanakan. Begitu ya. Bagi yang merasa nilainya jelek atau belum tuntas, ya silakan diikuti secara baik-baik materi pelajaran ini, ya. Oke, kita ke topik bahasan. Setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas final gear, sekarang kita bahas differential gear. Nanti yang akan dibahas adalah prinsip kerja dan konstruksi komponen. Oke, kita mulai saja. Differential gear. Silakan dilihat pada gambar ini, ya, Pak Guru perbesar saja. Dilihat di sini, ini adalah ilustrasi sketsa sebuah rangka kendaraan yang akan belok ke arah kiri, ya. Nah, kamu perhatikan garis lengkung A dan garis lengkung B. Ini mengenai ban, ya, mengenai roda ini juga. Berarti kita ibaratkan ini sebagai roda A, ini roda B. Oke. Nah, roda A dan roda B ini harus bisa mengikuti kemana roda bagian depan berbelok, ya. Kalau nggak bisa mengikuti, nanti pasti tergelincir, slip, begitu ya, bannya akan slip. Nah, differential gear berperan besar di sini, yaitu mengubah putaran supaya tidak sama, ya. Sekarang kamu main analogi, perhatikan di sini, di roda A, karena dia belok ke kiri, maka syaratnya dia harus lebih kecil jarak yang ditempuh daripada B. Betul tidak? Nah, masuk logika ya. Kemudian putaran pun dia harus lebih lambat dari B. Seperti itu ya. Nah, diperlukan differential gear di sini untuk mengatasi atau solusi hal tersebut. Oke, yang membedakan putaran roda kiri dan kanan. Sampai di sini paham ya? Oke. Kita cek saja. Saat kendaraan belok, jarak tempuh roda A lebih kecil dari jarak tempuh roda B. Dengan demikian, roda bagian luar harus berputar. Bagian luar itu maksudnya roda B, ya. Berputar lebih cepat dari roda bagian dalam atau A. Yaitu jarak A harus lebih kecil daripada jarak B supaya dapat belok ke arah kiri. Bila roda-roda berputar dengan putaran yang sama, maka salah satu ban akan slip yang menyebabkan ban akan cepat aus. Sudah disinggung juga tadi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan differential gear dengan tujuan untuk membedakan putaran roda, yaitu RPM roda A juga harus lebih kecil dari RPM roda B.
Ini syaratnya kalau belok ke kiri. Kalau beloknya ke arah kanan, maka dibalik atau berkebalikan. Paham ya? Oke. Next. Nah, sekarang kita bahas prinsip kerja diferensial gear. Mari perhatikan gambar ini, Pak Guru Perbesar. Nah, ini adalah analogi, yaitu dua buah rak, satu gear, satu tuas. Gear ini bolong untuk supaya dia bisa berputar. Oke, sampai sini logikanya jalan ya. Oke. Rak sebelah kiri dikasih beban lebih ringan daripada rak sebelah kanan. Sekarang main analogi lagi, main analisa lagi. Kita angkat tuasnya ke atas, roda gigi akan berputar dan mengakibatkan beban rak sebelah kiri yang lebih kecil itu naik, terangkat. Ya, sedangkan yang bagian kanan, rak bagian kanan ini tidak akan terangkat karena bebannya lebih berat, dan ini juga sebagai tumpuan untuk berputarnya gear. Gitu ya. Titik tumpu lah caranya supaya dia berputar. Karena beban lebih kecil di sebelah kiri. Oke, masuk analoginya ya. Oke. Kita cek saja prinsip dasar diferensial gear. Bila beban yang lebih besar diletakkan pada rak sebelah kanan dan tuas ditarik ke atas, maka pinion gear akan berputar sepanjang gerigi rak yang mendapat beban lebih berat. Nah, berarti sebagai tumpuannya nah sebelah kanan karena lebih berat. Bisa dibahas juga tadi. Karena adanya perbedaan tahanan, dan ini mengakibatkan rak yang mendapat beban lebih kecil akan terangkat. Paham ya? Oke, sekarang kita next ke bagian komponen konstruksi dari gardan. Prinsip selesai. Nah, konstruksi diferensial. Ini contoh background gambar gardan ya. Kamu juga sering menjumpai ini di bengkel kita ya. Oke, di bengkel sekolah kita. Nah, kita bahas komponen keseluruhan. Kita preteli satu-satu, nanti akan ketemu keseluruhan nama-nama komponen. Oke. Yang pertama, satu, mur, jelas. Mur ini yang biasa di setel untuk preload. Oke. Yang kedua ini companion flank. Ini yang bertemu dengan poros propeller. Ya, flank pembatas. Cek saja. Penghubung poros sama saja ya. Lanjut. Nomor 3 yaitu seal karet poros pinion. Nomor 4 bantalan poros pinion. Nomor 4 ya, bantalan poros pinion. Poros pinion ini sama saja dengan drive pinion ya, gigi nanas. Ini berarti nanti kenanya gigi nanas ya. Nomor 5 nih, rumah penggerak aksel, berarti casingnya. 6 tutup bantalan. Nah, ini yang di setel ya. Setel di sini ada adjusting nutnya ya untuk menyetel. Ini 14 ya, ketemunya di sini. Kemudian nomor 7 pipa pembatas. Oke, ini 8 poros pinion atau drive pinion. Gampangannya ya gigi nanas ya, karena bentuknya seperti nanas. Nah, ini masuk ke dalam final gear ya, bersama ini nomor 11 ring gear. Nomor 9 bantalan rumah diferensial. Ini masuk ke dalam bantalan rumah diferensial, berarti ngeterapnya ke sini. Ini rawan ambrol. Sering sekali Pak Guru menjumpai kalian atau anak-anak ya
laharnya ambrol ya, seperti itu, karena kurang hati-hati. Harusnya dijepit di ragum bagian rumahnya ya, tapi yang dijepit malah ini nomor 9, yaitu bantalannya ya ambrol gitu. 10, rumah diferensial. Nih, ini yang terdapat baut-baut dan ini yang terputar karena putaran ringkir. Ringkir ini kan ada lubang-lubangnya, ini untuk bautnya ya. Kemudian 11, roda gigi Corona. Widih, namanya kayak tren sekarang ya, Corona, atau gampangannya ya ringkir gitu saja ya. Roda gigi Corona medini malah ya, menakutkan, berarti ringkir saja. 11, 12, poros roda gigi pinion, berarti asnya nih 12. As ini yang dikeluarkan kalau mau bongkar side gear sama pinion gear, ini asnya dikeluarkan. Sebelum mengeluarkan as, copot dulu pinnya, ini kan kunci ke pin, nanti ada lubang di sini ya. Kemudian berikutnya nomor 13, roda gigi samping. Nih nomor berapa tadi? 13 ya. Nih side gear. Side gear ini yang menggerakkan as roda kiri dan kanan. 14, bantalan poros pinion. Nih laharnya ngene punyanya drive pinion. 15, roda gigi pinion. Pinion gear gampangannya ya, paling kecil, gear paling kecil dalam diferensial. Kemudian 16, gasket packing ya. 17, ring roda gigi samping. Nih, setiap side gear masing-masing mempunyai ring ya. Biasanya kamu menghilangkan karena masangnya nggak bener. 18, ring roda gigi pinion. 18, mana 18 nih? Ini juga setiap roda gigi pinion mempunyai satu ring. Ini juga sering hilang, makanya hati-hati ya. Seperti itu untuk pertemuan kali ini ya, yaitu kita bahas tadi adalah prinsip kerja diferensial gear dan konstruksi serta komponen. Begitu. Untuk pertemuan berikutnya kita bahasnya adalah cara kerja ya, seperti itu. Sekian dari Pak Guru. Apabila banyak kekurangan harap dimaklumi. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.